Mari jemaat semua kita akan berdoa terlebih dahulu ke hadapan Tuhan. Pada Minggu Paskah yang indah ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas keberkenanan Tuhan datang ke dunia, menjadi anak Tuhan yang menyatakan akan kebenaran, mati di salib, bangkit kembali di dalam segala keberadaannya, sampai pada saat Tuhan menyatakan dirinya. Biarlah kiranya pada Minggu Paskah ini kami boleh menghayati akan firman-Mu yang hidup itu. Agar setiap kami yang boleh mendengarkan akan kabar sukacita, kabar kebangkitan Tuhan, boleh merasakan bahwa kami pun harus senantiasa bangkit dalam segala keberadaan kami. Mungkin kami lemah, kami lesu, kami hilang akan harapan. Kami seakan-akan sudah merasakan benar-benar tidak berdaya. Tetapi biarlah melalui kebangkitan Tuhan, kami kembali boleh mendapat semangat baru. Bahwa Tuhan yang hidup itu memberikan kehidupan yang senantiasa kekal bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Sambutlah Kristus yang telah bangkit. Haleluya. Besar kuasanya, nyata kemenangannya. Kristus telah bangkit. Haleluya. Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Kabarkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Basuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua meyakini bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu.
Siapa yang dapat menggulingkan batu penutup makam Yesus? Siapakah itu? Apakah si penjaga? Batu itu telah dirobohkan. Batu itu telah digulingkan. Tidak ada lagi batu penghalang itu. Mari kita serahkan batu penghalang kita kepada Tuhan. Agar kuasa kebangkitan Tuhan dapat kita rasakan. Batu itu harus terguling. Dan batu itu harus dirobohkan. Agar setiap orang dapat melihat kuasa, bukti dari kebangkitan Tuhan kita. Kita menghadap Tuhan, kita mengaukekan segala keberdosaan kita di hadapannya. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyatakan kebesaran-Mu melalui kebangkitan Kristus. Engkau telah menggenapkan rencana keselamatan-Mu dengan sempurna. Ya Tuhan, ampunilah kami yang sering tidak terang melihat karya agung-Mu. Karena kami hanya melihat diri kami sendiri. Ampuni kami yang sering dihantui oleh ketakutan karena kami tak bersandar pada kasih dan kuasa-Mu. Sebaliknya, kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Ampunilah kami yang sering berjalan menyimpang dari perintah-Mu. Karena kami hanya memikirkan tujuan diri kami sendiri. Sehingga kami tidak berjalan pada tujuan keselamatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Atas semua keberkenanan-Mu mengampuni segala dosa kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kami berdoa.
Amin. Yesus tebuslah segenap dosaku, ku rindu kau tinggal terus di hatiku, henyakan berhala dan musuh keji, dan masuklah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darahmu membasuhku bersih. Yesus sekarang tolong diriku, supaya berpaut dekat kepadamu. Dosaku membuat hatiku pedih, oh basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darahmu membasuhku bersih. Kami mengundang untuk jemaat bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan akan berita anugerah yang kami ambil dari Roma 6 ayat 5 hingga ke 8 yang demikian bunyinya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, seorasi karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Yesus, kau kehidupanku, kau penumpas mautku. Pada salib kau dipaku, sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri.
Silakan jemaat duduk. Kita akan membaca firman, merenungkan firman. Tapi marilah sebelumnya kita tundukkan kepala, kita meminta Roh Kudus agar menerangi dan memimpin kita di dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pada kesempatan kali ini bersama dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing, kami beribadah kepada Tuhan di hari kebangkitan ini, di hari kemenangan ini. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini kami kembali disegarkan iman kami, untuk kami ada di dalam jalan kebangkitan, untuk kami ada di jalan kemenangan bersama dengan Tuhan yang bangkit dan yang menang. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu, anak-anak kebangkitan ini, siap untuk hidup di dalam kemenangan-Mu, siap hidup menghadapi tantangan di dalam kuasa kebangkitan-Mu, dan kami Engkau tolong supaya kami berjalan di dalam pengharapan dan kekuatan-Mu. Berfirman-Lah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman dan melakukannya di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian yang ada di tempat saudara masing-masing, selamat Paskah, salam kebangkitan. Marilah kita mengucap syukur meskipun saudara ada di rumah masing-masing, tapi semangat kebangkitan itu kita rasakan dan kita alami bersama. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Korintus 15. Kita akan membaca ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-58. Saudara-saudara, sebelum membaca ayat ini, bagian ini, silakan saudara memperhatikan secara cepat saja 1 Korintus 15 secara keseluruhan itu bicara tentang kebangkitan. Kalau saudara mengikuti dengan Alkitab seperti saya ini, maka 1 Korintus 15 dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau saudara memperhatikan ayat 1 sampai ayat 11, maka di sana bagian itu, 11 ayat itu bicara tentang kebangkitan Kristus. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-34 itu bicara tentang kebangkitan kita. Ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-53 itu bicara tentang kebangkitan tubuh. Dan ayat yang terakhir merupakan penutup. Apa yang sepatutnya kita lakukan kalau kita percaya pada kebangkitan Kristus, bahwa kita mengalami kebangkitan dan tubuh kita akan dibangkitkan. Hidup sekarang ini, marilah kita hidup di dalam kemenangan. Maka penting sekali untuk nanti Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, baik di rumah atau di tempat-tempat yang lain, membaca ayat ini secara keseluruhan. 1 Korintus pasal yang ke-15. Tapi pada kesempatan kali ini, kita hanya membaca ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-58. Mari kita membaca bersama-sama ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-58. Kita baca bergantian ayat ini. Saya baca ayat 54, saudara-saudara baca ayat 55. Bergantian, nanti ayat 58 kita baca bersama-sama ya. Mari kita baca, saya terlebih dahulu membaca ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau Anda sempatkan diri Anda pergi ke beberapa negara, maka Anda akan menjumpai bangunan-bangunan atau tempat-tempat bersejarah. Ya, kalau Anda pergi ke Mesir, pergi ke satu tempat namanya Giza, maka Anda akan menemukan piramid di sana. Boleh bertanya, piramid itu apa? Piramid itu kuburan atau makam. Bapak Ibu, ketika engkau datang ke kuburan itu, ke makam itu, maka engkau tidak akan menjumpai mayatnya dan jenazahnya. Di sana kuburnya kosong. Ketika Anda pergi ke Cina, tapi jangan sekarang ya. Ketika Anda pergi ke Cina, Anda juga akan menjumpai satu tempat yang sangat spektakuler. Dijaga oleh banyak patung yang namanya terakota. Bangunan besar itu, saudara tahu itu apa? Makam dari satu kaisar yang besar, yang punya obsesi bahwa dia berkuasa bukan hanya dalam kehidupan ini, tapi kehidupan yang akan datang atau kehidupan di dunia lain. Dia punya obsesi demikian. Tapi saudara-saudara, bangunan besar itu juga makam. Dan di sana, ketika saudara ke sana, saudara juga tidak menjumpai mayat dan jenazahnya. Maka kalau ada lagu mengatakan begini, kubur kosong membuktikan dia hidup. Belum tentu saudara-saudara. Anda pergi ke Israel. Ada dua versi tentang kuburan Tuhan Yesus. Dan kalau Anda pergi ke sana, Anda tidak menjumpai memang di sana. Kuburnya kosong. Tapi maaf, kubur kosong itu bukan satu-satunya bukti bahwa seseorang sudah bangkit. Buktinya di piramida, saudara tidak akan menjumpai jenazah di sana. Kuburnya kosong, tapi maaf, kuburnya sudah dipindahkan ke museum, Pak. Apa maksudnya? Saudara-saudara, yang membuktikan Yesus hidup bukan hanya kuburnya yang kosong. Yang membuktikan dia hidup adalah saksi-saksi mata itu yang menyaksikan bahwa dia sudah bangkit. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mau tahu Yesus bangkit, jangan pergi ke TKP sekarang. TKP itu apa ya? Tempat kejadian perkara. Karena engkau pergi ke sana, memang kubur di sana kosong. Tapi kalau engkau mau tahu bahwa Yesus bangkit, baca kesaksian-kesaksian para saksi mata. Maka saudara-saudara, 1 Korintus pasal 15 itu bicara tentang saksi mata. Paulus menuliskan itu. Saksi mata bukan hanya satu, saksi mata bukan hanya dua, tapi lebih, ratusan lebih. Maka ini menegaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Itu berarti saudara-saudara, kebangkitan itu bukan hanya batu terguling, di sana tidak ada apa-apa, kuburnya kosong. Itu tidak sebenarnya itu bisa jadi salah satu bukti. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah saksi mata ini menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit. Karena apa? Kalau saudara membaca Matius, di sana dituliskan begini. Bahwa yang tersiar kabar adalah kuburnya Yesus kosong karena mayat Yesus dicuri. Dan berita itu masih dipercaya orang sampai sekarang ini. Maka saudara-saudara, kalau engkau mau yakin akan kebangkitan Yesus, baca dan percaya pada kesaksian saksi mata. Saudara-saudara, maka tema pada kesempatan Paskah minggu ini adalah kemenangan di dalam kebangkitan. Memang sebelumnya ditulis kemenangan dalam ketaatan. Tapi saya mau mempertajam ini. Kemenangan dalam kebangkitan. Ada dua catatan penting berdasarkan tema ini. Kemenangan dalam kebangkitan. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 54
sampai dengan ayat 55. Saudara perhatikan di sana. Poin pertama adalah apa? Kebangkitan adalah tanda dari kemenangan. Poin pertama adalah kebangkitan adalah tanda dari kemenangan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang bertanya, apa sih Pak artinya kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita? Saudara-saudara, Matius itu punya gambaran yang menarik. Ya. Di dalam, nanti saudara baca sendiri di kitab Matius, ya, di Injil Matius. Saudara tahu, di sana waktu Tuhan Yesus mati, pada saat Tuhan Yesus mati, Matius memberikan gambaran apa? Tabir bait Allah itu terbelah dari mana? Dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Ayo, yang di rumah bisa tebak? Atau tahu? Atau adik-adik sekolah minggu, remaja di rumah, tahu? Terbelahnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Nah ini menarik nih. Coba kita lihat ya, coba kita perhatikan. Matius, karena ini penting, berkaitan dengan kemenangan Yesus. Hal ini memang seringkali diabaikan, tapi catatan Matius ini penting untuk diperhatikan. Coba kita lihat Matius pasal 27. Ayat yang ke-51 sampai 53. Perhatikan saudara-saudara. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari mana? Dari atas sampai ke bawah. Perhatikan. Setelah terbelah dari atas ke bawah, maka terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Perhatikan ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara-saudara, menarik sekali. Dari atas ke bawah, tabir terbelah. Setelah terbelah, ada kebangkitan. Perhatikan saudara-saudara, apa poinnya di sini? Ini kemenangan Kristus. Apa artinya kemenangan atas maut? Kemenangan atas maut itu berarti tidak ada jarak dan tidak ada keterpisahan lagi antara Allah dan manusia. Tabir bait Allah itu yang menjadi tanda bahwa apa? Bahwa Allah dan manusia terpisah karena dosa. Sekarang sudah dibelah. Sudah jarak antara Allah dan manusia sudah terjembatani. Tidak ada terpisahnya lagi, saudara-saudara. Itu berarti kemenangan adalah adanya persatuan kembali antara Allah dan manusia. Saudara, pasti hari-hari ini mau salaman begini ya. Terus apa? Duduk begini ya. Kenapa sih kita ada physical distancing? Kenapa sih? Karena kita menghindari apa? Virus supaya tidak tertular. Betul ya? Saya tersentuh sekali dengan satu video pendek yang disebarkan dan dimasuk TV ya. Ada seorang dokter di satu negara mau lagi pulang masih pakai baju dokter, anaknya menyambut. Terus kemudian dia menolak untuk dipeluk anaknya. Tahu kenapa? Supaya dokter itu melakukan itu supaya anaknya tidak tertular gitu dengan apa yang dia bawa. Wah, itu menyentuh hati saya gitu. Waktu sambil menolak, ayahnya itu langsung berlutut dan menangis. Bayangin, seorang bapak menolak pelukan atau menolak untuk memeluk anaknya. Saudara, kalau saudara lakukan itu apa perasaan saudara? Saudara terpisah itu tidak enak loh, betul gak? Suami dan istri gak ngomong berapa hari? 1 hari tahan, 2 hari tahan. Lama, kayaknya lama sekali ya. Orang tua dan anak terpisah, gak ngomong, tahan.
Nggak tahan, terpisah itu tidak enak, saudara-saudara. Itu yang disebut dengan maut. Apa itu maut? Maut adalah sebuah keterpisahan. Di sini dicatat keterpisahan antara Allah dan manusia. Ini maut. Dan tidak ada yang bisa menjembataninya. Apa yang disebut dengan sengat maut? Sengat maut adalah satu keadaan di mana manusia yang jauh dari Allah itu tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa datang pada Tuhan karena Allah itu kudus dan dirinya adalah manusia berdosa. Gak bisa apa-apa. Maka saudara-saudara, poin pertama dari yang kita pelajari dari bagian ini adalah apa? Ketika Tuhan Yesus bangkit, maka maut itu dikalahkan. Apa artinya? Keterpisahan itu dijembatani oleh Yesus yang bangkit. Maka saudara-saudara, gambaran Matius, ketika Yesus mati, maka tabir bait Allah itu terbelah. Dan kubur-kubur kemudian terbuka. Orang-orang bangkit. Karena Yesus sudah bangkit, saudara-saudara. Maka poin pertama ini biarlah menjadi keyakinan kita. Kemenangan dalam apa? Kebangkitan Yesus. Dan kebangkitan Yesus itulah yang membawa kita pada persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa berdoa kapan saja. Anda bisa berdoa di mana saja. Saat ini Anda bisa beribadah di mana? Di mana saja. Karena apa, saudara-saudara? Hubunganmu dengan Tuhan sudah dijembatani oleh Kristus tatkala dia mati dan bangkit. Itu yang pertama. Ya. Kemenangan karena kebangkitan. Yang kedua adalah karena dia bangkit, maka kita menang. Coba ulangi kata-kata saya. Karena dia bangkit, maka kita menang. Saudara-saudara, 1 Korintus pasal 15 itu ditutup dengan ayat yang menurut saya luar biasa ampuhnya. Ya, saya akan bacakan ini bagi saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di dalam bahasa aslinya kata persekutuan itu tidak ada. Jadi kalau diterjemahkan ayat ini demikian. Kalau harafiahnya, bahwa di dalam Tuhan hidupmu tidak sia-sia. Di dalam Tuhan yang mana? Di dalam Tuhan yang bangkit. Jadi saudara-saudara, ketika engkau ada di dalam Tuhan yang bangkit, maka hidupmu tidak sia-sia. Itu berarti ketika Tuhan menang, Tuhan akan membawa engkau dalam kemenangan. Ketika dia bangkit, maka yang percaya kepadanya juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Dan kita bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Di dalam Tuhan yang bangkit. Ini poin yang kedua yang menjadi catatan kita. Saudara-saudara, kita menang di dalam kebangkitannya. Kebangkitannya membawa kemenangan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan semangat kebangkitan ini, mari kita menghadapi hari-hari yang sulit. Ya, saya tetap mendengar banyak orang yang minta didoakan. Pak, ini keadaan susah kayak begini, cicilan tetap harus dibayar, Pak. Lalu penghasilan mandek, Pak. Apalagi teman-teman kita yang penghasilannya tuh harian. Dia dirumahkan dan tidak dapat penghasilan. Terus dia bilang begini, kalau gitu apa yang Bapak sedang pikirkan? Setiap hari saya memikirkan barang apa lagi yang saya bisa jual untuk menghidupi keluarga dan supaya anak-anak keluarga bisa tetap hidup. Ada yang lain, para pengusaha
sedang bergumul. Cash flow tidak berjalan dengan baik. Bahan baku susah didapatkan. Ini menjadi satu kesulitan yang masif. Semua orang lagi susah. Semua jadi mandek, kayaknya pintu tertutup. Saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan anak-anak kebangkitan ini? Apa yang kita bisa lakukan orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dalam kebangkitan, dan di dalam kemenangan Kristus? Apa yang kita lakukan? Ayat ini kiranya menjadi penegasan bagi iman kita. Persekutuan dengan Dia yang bangkit akan tidak sia-sia, akan hidup di dalam arti. Apa maksudnya, saudara-saudara? Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan iman kepadamu untuk menghadapi masalah ini. Dia akan memberikan kepadamu hikmat dan kekuatan untuk engkau tetap bertahan di dalam pergumulan dan masalah ini. Tuhan akan membuka jalan pada saat tidak ada jalan. Saya percaya juga di sini waktunya Tuhan akan menyatakan keajaiban-keajaiban di luar dari nalarmu, di luar dari pemahamanmu. Dia akan menyatakan siapa dirinya, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, Allah yang sanggup menolong orang di tengah-tengah kesulitan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama dengan kedua anak saya dan istri, saya membaca ayat-ayat, pasal-pasal dari 2 raja-raja. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. 2 raja-raja ini menarik. Di sana kisah penuh dengan pertikaian politik. Di sana cerita penuh dengan sebuah penderitaan, kesengsaraan karena kekeringan dan kelaparan. Bahkan di sana ada satu hal yang sangat tragis, di mana ada seorang perempuan ya yang karena tidak punya makan, memikirkan untuk memakan orang, manusia. Karena sudah tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan. Dan berbagi makanan itu kepada orang lain. Begitu tragisnya, saudara-saudara. Tapi yang luar biasa, di tengah-tengah penderitaan dan kelaparan itu, ada Nabi Elisa yang menyatakan mujizat-mujizatnya. Di tengah-tengah penderitaan itu, di sana Allah menyatakan siapa dirinya yang memegang kendali kehidupan. Dan menyatakan segala kuasanya. Satu hal yang saya lihat di sana, di dalam kisah-kisah itu. Bahwa apa? Bahwa Allah itu peduli. Allah itu pegang kendali. Masalah itu bisa berlalu. Dan keajaiban itu tetap ada, saudara-saudara. Maka, mari kita percaya pada Allah yang bangkit, saudara-saudara. Apapun masalahmu yang kau hadapi sekarang, Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dan kau tahu, persekutuan dengan Tuhan yang bangkit membawamu pada kehidupan yang tidak sia-sia. Mari tetap berharap, tetap kuat, tetap bersandar pada Tuhan. Terus berdoa, terus melakukan yang baik, terus berbuat yang benar, terus setia untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Di dalam Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Marilah saudara-saudara, kita hidup di dalam kemenangan. Marilah saudara-saudara, kita hidup di dalam kebangkitan. Marilah saudara-saudara, kita hidup di dalam pertolongan dari Tuhan yang sudah bangkit. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang ada di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Ketika engkau merasa hidup ini sudah kehilangan arah. Hatimu, pikiranmu dipenuhi dengan kesia-siaan. Mungkin tidak jarang dan tidak sedikit saudara-saudara mengalami keputusasaan. Dan kau bertanya, sampai kapan semua ini berakhir ya Tuhan? Saudara-saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini ingin menegaskan. Dia yang bangkit
Dia yang hadir saat ini. Dia yang berkuasa, dia yang hidup. Itu akan menolongmu. Ini sekaligus undangan bagimu untuk terus bersekutu dengan dia. Untuk terus datang padanya. Untuk terus mengandalkan kuasanya. Untuk terus hidup bersama dengannya. Mari kita mengalami keajaiban-keajaibannya di dalam persekutuan dengannya. Mari kita tingkatkan kedekatan kita kepada Tuhan. Dan mari kita berjalan di dalam kuasa kebangkitannya. Saat teduh bagi saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Setelah doa syafaat kita naikkan, kita menutupnya dengan nyanyian doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat Paulus menuliskan suratnya ini, dia ingin menguatkan jemaat saat itu yang ada di dalam pergumulan kehidupan. Dia ingin mengingatkan kembali bahwa mereka percaya pada Tuhan yang bangkit. Karena Tuhan yang bangkit itu membawa kepada kemenangan. Paulus melalui suratnya ini yang kami baca pada kesempatan ini juga ingin mengingatkan kepada setiap kami supaya kami tahu bahwa kami percaya pada Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang, Tuhan yang hidup, dan persekutuan dengan Tuhan yang hidup akan membawa kami pada kemenangan, membawa kami pada jalan kebangkitan. Maka ya Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini. Kami mengarahkan mata iman kami kepada Engkau yang hidup dan yang bangkit. Kami tahu ya Tuhan, dan Engkau tahu apa yang kami hadapi bersama bukanlah hal yang mudah. Ini berat Tuhan, ini berat. Tapi marilah Tuhan tolong kami. Di tengah-tengah pergumulan yang berat ini, kami tahu kepada siapa kami memohon, kepada siapa kami berseru, dan kepada siapa kami datang, yaitu kepada Tuhan yang bangkit itu. Maka ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah maupun di tempat-tempat yang lain. Ketika ada hati yang putus asa, hati yang menjerit, hati yang kehilangan pengharapan, Tuhan, dengan percaya pada Tuhan yang bangkit dan diingatkan kembali pada kemenangan, pada kehidupan yang sejati.
itu memulihkan kembali iman kami untuk hidup di dalam pengharapan. Ya Tuhan, tolonglah. Kami berdoa ya Tuhan, bagi negara Indonesia ini. Ini situasi yang tidak mudah bagi pemerintah kami. Harus mengambil keputusan-keputusan matang, bijak, tapi juga mendengarkan banyak pihak. Dan lebih lagi ya Tuhan, di masing-masing daerah memiliki konteks yang berbeda. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami dan juga kepada pemerintah-pemerintah daerah. Supaya ada keselarasan bersama, ada saling pemahaman bersama. Supaya mereka boleh dengan kerjasama yang baik menghadapi dampak-dampak dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa pada hari-hari ini ada banyak orang yang akan kembali pulang ke daerahnya masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa ini bukan hal yang mudah. Karena di tempat atau di kota-kota mereka tidak punya pekerjaan. Tapi bagaimana mereka harus kembali? Ada larangan untuk mereka kembali. Ini bukan hal yang mudah Tuhan. Maka kami berdoa, kiranya Tuhan badai ini cepat berlalu. Kiranya hikmat Tuhan menaungi pemerintah kami mengambil keputusan yang pelik ini. Dan satu hal ya Tuhan, kami berdoa, biarlah keputusan di dalam kondisi darurat yang luar biasa ini bisa diikuti oleh semua pihak. Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Karena kami percaya Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita simak beberapa warta lisan berikut ini. Kebaktian online GKI Wiyung Royal Residence akan dilaksanakan sampai dengan akhir April 2020 dan dapat diikuti melalui channel YouTube GKI Wiyung Royal Residence.
untuk pelayanan konsultasi maupun konseling bagi jemaat tetap dapat dilaksanakan dan jemaat dapat melakukan perjanjian melalui nomor ini. Untuk persembahan jemaat, kami menghimbau untuk dapat ditransfer melalui nomor rekening atas nama GKI Wiyung melalui catatan di bawah ini. Terima kasih atas perhatian jemaat, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan diberi kesempatan untuk mempersembahkan apa yang Tuhan telah berikan dan yang telah Tuhan percayakan untuk kita miliki. Kemudian sebagai satu dasar firman Tuhan, saya ambil dalam Kolose 2 ayat yang 7 dan demikian bunyinya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebab Dia hidup, kita akan pujikan lagu ini. bahwa kesempatan di mana kami boleh membagikan berkat-Mu saat ini bukan di dalam satu gedung gereja, tapi di rumah kami masing-masing. Itu pun boleh memberikan sukacita dan ucapan syukur kami atas keberkenanan Tuhan memimpin setiap langkah dan kehidupan kami sampai saat ini. Biar kami boleh hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan, sehingga kami pun boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan yang tidak pernah sia-sia. Kami mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami membawa persembahan kami. Amin.
Bapak Ibu kami mengundang untuk Bapak bangkit berdiri bersama. Dan firman Tuhan yang telah dibagikan biarlah boleh menjadi satu pegangan dalam kita menghadapi segala situasi dan kondisi yang paling buruk sekali. Kita pujikan, kita sudah ditebus oleh kiranya kehadiran kita menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Kita punya Tuhan yang bangkit, kita punya Tuhan yang hidup. Apabila kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya, dengan cara juga salah satunya kita membagi apa yang kita miliki kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka mereka akan melihat kesaksian hidup kita bahwa kita punya pengharapan, kita punya kekuatan, kita punya Allah yang hidup, dan melalui kita anugerahnya itu dibagikan. Maka tetaplah hidup di dalam sukacita, tetaplah hidup di dalam pimpinan Tuhan, dan kiranya Tuhan memimpin dan menyertai langkah hidup kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.